Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kabarnya hari ini semangat banget ya. Alhamdulillah. Wah, udah semangat banget ya. Oke, sebelumnya udah amat sangat terima kasih banget kepada kalian kalau udah menyediakan waktunya hari ini datang ke ini karena di sini mau ngadain bimbingan kelompok. Mungkin di sini kita sebelum mulai kegiatan kelompoknya kita berdoa dulu kali ya. Siapa yang mau berdoa? Siapa? Najwa ya. Jadi sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok nggak? Sekolah sebelumnya sama kita belum ya? Ada belum? Ada yang udah, ada yang belum. Jadi bantu jelasin ya. Kalau bimbingan kelompok itu di BK jadi itu sebagai konselor itu bantu kalian yang punya masalah untuk selesai masalahnya atau tuntas masalahnya. Jadi bareng-bareng didiskusiin permasalahannya apa. Misalkan permasalahannya di bimbingan kelompok ini isu-isu sosial, permasalahan yang ada di sosial kayak misalkan komunikasi, interaksi seperti itu. Nah, nanti ini topiknya udah dipilih sama ibu. Jadi kita topiknya mau tentang pengaruh media sosial pada remaja atau Gen Z. Oke. Ada yang tahu belum sosiodrama itu apa? Oh ya, baru jelasin kalau misalkan sosiodrama itu kita bakalan bermain peran. Jadi kita ada berapa nih? Ada 9 ya. Jadi 9 bermain peran. Nanti ada yang jadi pemeran utamanya, ntar ada jadi yang naratornya. Narator itu buat membacakan skripnya. Kalau misalkan mungkin 2 orang nanti jadi observer, jadi memperhatikan, mencatat siapa yang ada kurangnya di mana atau beri kesan atau pesannya seperti itu. Oke. Kemudian ada tujuan sosiodrama. Nah, tujuan sosiodrama itu apa? Itu buat agar kita itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di kita sehari yang ketemu interaksi, komunikasi. Jadi terus juga kalian bisa tahu nih gimana caranya pengentasan masalah itu kalian berpikir gimana memilihnya seperti apa. Selanjutnya, ini bakal jelasin cara bimbing konseling. Yang pertama ini, tentu kalian kan udah ada di sini nih, kelihatannya semangat banget. Itu tentunya mungkin kalian sukarela ya datang ke sini, ada bimbing konseling di sini sukarela. Jadi berharap kalian di sini terbuka untuk menceritakan masalah kalian, tentang apa lain. Kemudian ada juga di kegiatan ini tentunya terstruktur sesuai dengan step-step yang ada. Kemudian juga ada asas kerahasiaan di mana kalian itu saling menjaga rahasia satu sama lain dari cerita yang akan kalian sampaikan ataupun data yang kalian sampaikan. Jadi berharap kita dalam bimbing konseling ini saling bekerja sama, saling menjaga asas kerahasiaan seperti itu. Kemudian kita perkenalan. Nah, dimulai dari dulu ya. Nama ibu Ajeng Satriani Putri. Kebetulan ibu konselor baru lulusan S1 Windra. Nah, ibu itu berenang. Nah, kalian nanti di sini satu-satu perkenalan, hobinya, terus juga nama panggilannya, gitu ya. Dimulai dari sisi mana dulu nih? Sisi kanan dulu. Oke. Kenalkan, nama aku Ibu Dewi Pangsu, aku biasa dipanggil Tani. Ibu itu
lari. Wah, berarti anak ini banget ya olahraga ya. Culture. Terus perkenalkan nama kakak Prinsip Pampultina juga dipanggil juga hobi kakak berenang. oh, berenang. Sama kita ya. Nama saya Muhammad Pagi. Saya makan. Saya masak. Masak ya. Masak kerja hobi gitu ya. Nama saya lalu main di depan. Hobi saya banyak. Apa aja bisa, apa aja bisa. Perkenalkan nama saya Syifa Putri Ahmad, panggilan saya Syifa. Hobi saya perkenalkan nama saya Syifa Putri Ahmad, hobi saya Perkenalkan nama saya adalah Fatia Dewi. Dari bagaimana menariknya, hobi sendiri bisa meningkatkan musik. Perkenalkan nama saya Nazwa, bisa dipanggil Nazwa. Nazwa Syarifah Azhara, bisa dipanggil Nazwa. Yang berasa. Perkenalkan nama saya Nadia Nisa, saya siapkan dong. Akhirnya dikurang. Jadi di sini kan kita topiknya udah ditentuin ya, mau bahas tentang pengaruh media sosial pada remaja. Nah nanti di sini bakal ibu bagiin yang dapetan gambar bintang itu dia nyari tahu materi tentang topik tadi. Tapi buat searching kok, buat searching sambil baca boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi siapa nih yang kebagian bintang? Aku bu. Iya ya, berarti kamu jelasin apa tuh dampak positif atau negatif? Dampak positif. Oke. Di sini pemimpin kelompok membagikan selembar kertas pada masing-masing anggota kelompok yang bergambarkan bulan dan bintang. Anggota yang mendapatkan gambar bintang akan diberikan tugas untuk men-searching materi terkait topik yang akan dibahas. Ini gunanya untuk memperjelas dan memberi wawasan bagi anggota kelompok tentang topik yang akan dibahas dan drama yang akan dilakukan untuk mereka. Kemudian, anggota kelompok mendengarkan dengan seksama apa yang dibacakan oleh anggota kelompok yang ditugaskan untuk menjelaskan materi tersebut. Kita masuk ke udah siap belum? Kalau misalnya udah bermain peran siap. Kita istirahat dulu kali ya. Boleh nih, buat bisa fokus. Oke, dimulai ya. Umumnya botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Udah? Oke. Batik, botak, batu, batik. Oke, mulai ya. Batik. belum konsen. Botak, batu, batu. Botak. Botak. Batik. Botak. 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 Batuk. Batik. Banyak deh. Kita langsung aja deh. Jadi di sini udah nyiapin nya. Kita bakalan bermain peran. Jadi di sini ada 9 orang ya. Jadi
kami akan mempersembahkan drama yang berjudul Media Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari. Di sini ada 8 peran. Yang pertama, Rina sebagai remaja, pengguna aktif media sosial, sering membandingkan diri dengan influencer. Yang pemeran kedua yaitu Delina, korban bullying, dia merasa terisolasi. Kemudian ada ibu, orang tua, khawatir tentang anaknya, mencoba membatasi penggunaan media sosial. Kemudian ada Sila, temannya Rina, mendukung tapi juga terpengaruh negatif. Yang kelima ada influencer, figur virtual yang mempromosikan standar tidak realistis. Yang keenam, konselor sekolah, pembantu resolusi, ahli yang memandu diskusi dan solusi masalah. Yang ketujuh ada narator, menggambarkan adegan atau pemandu transisi. Yang terakhir ada observer, menilai sosio drama tersebut. Adegan pertama di rumah, malam hari, Dina, ibu Delina. Dina duduk di sofa memegang ponsel, scrolling Instagram, ibu masuk dengan khawatir. Sudah jam 9 malam. Kamu masih bermain HP. Besok sekolah loh. Apa yang kamu lakukan di media sosial? Ibu, ini influencer baru lagi posting foto. Keren, lihat nih, dia pakai baju ini. Ibu mau beli, tapi aku kurus banget dibanding dia. Kayaknya aku harus diet deh. Dina, kamu lihat di grup gak? Mereka bilang aku jelek dan baru. Aku gak mau sekolah lagi. Biasa, aku harus lebih percaya diri, Del. Lihat aku follow influencer ini. Dia bilang semua bisa cantik kalau pakai filter. Stop. Kamu tidak boleh bermain HP. Itu tidak sehat untuk kamu. Media sosial bikin kamu dibanding-bandingkan terus. Dan Nina, kamu tak peduli. Adegan 2, di sekolah, saat istirahat, Rina, Delina, Siva, mereka duduk di bangku sekolah, teman melihat konser Rina. Nina, kamu lagi like fotoin keluarga dulu. Dia keren banget. Dia follow jutaan. Aku juga mau kayak gitu. Tapi aku gak punya waktu buat posting. Ya, tapi aku capek. Semalam aku nggak tidur karena scroll terus. Tapi kalau nggak update, aku takut ketinggalan. Del, kamu kenapa diem? Mereka kirim link tentang aku di story. Semua teman lihat. Aku gak mau aksi yang aku takut mereka ketawa. Lina, itu gak benar. Kita report aja. Tapi aku juga sering bandingin diri sama foto-foto itu. Bikin insecure tahu. Mungkin influencer itu nggak asli, tapi kenapa aku percaya? Adegan ketiga, dunia virtual. Influencer muncul sebagai figur karismatik seperti di video call atau proyek layar. Harus tampil sempurna tiap hari. Hari terlebih ini, buat ini, dan posting selfie, like and share kalau kalian mau sukses. Ingat, dunia nyata nggak penting. Kalau online, kalian harus keren. Tapi aku capek, aku dibandingin diri terus. Dan sekarang temanku Delina depresi. Ya, kamu bikin standar yang gak nyata karena kamu orang-orang ikut bully online. Itu bukan salahku, kalian yang pilih follow. Tapi oke, tips dari aku, kalian blokir yang negatif dan fokus aja ke yang likes. Kemudian adegan terakhir di ruang konseling sekolah, konselor sekolah memimpin diskusi kelompok. Semua berkumpul untuk memecahkan masalah. Mari kita bicara tentang apa itu guys. Ini permainan media sosial punya dampak besar, tapi kita bisa tes bersama. Apa masalah utama? Aku sering dibully online, bikin aku gak mau keluar rumah. Aku tuh sungguhan scroll, bandingin diri terus, dan itu bikin stres. Aku juga ikut-ikutan, tapi sekarang sadar itu nggak sehat. Sebagai orang tua, aku khawatir bagaimana cara mengatasi larangan dengan total. Bagus, kalian sudah mengakui masalahnya. Solusi pertama, buat aturan keluarga. Misalnya tuh kamu membatasi penggunaan HP hanya 1 jam per hari dan gunakan APP
aplikasi parental control kedua untuk bullying lakukan peraturan untuk pelaku dan bicara dengan teman. Kita bisa buat kampanye di sekolah dan juga bangun kepercayaan diri, fokus pada aktivitas offline seperti olahraga dan bullying. Coba jadi ikut dulu dengan sekolah untuk koneksi data. Oke, aku akan kurangi posting dan dukung dari Terima kasih, aku akan coba ikut dan bicara dengan kalian. Kita bisa buat grup offline untuk share dan aku akan ikut workshop penting tentang digital. Media sosial itu adalah alat bukan mengganti kehidupan nyata. Kalian tetap bersama, mari mulai dari hari ini. Mari. Oke. Tadi kan semuanya udah bisa main peran ya, sosial drama. Nah, itu kalian keren banget sih, ya ampun, kayak bagus banget drama kalian, bener-bener menjiwai banget situasinya juga, kalian kayak bener-bener ikut dalam suasana itu, terus pokoknya keren deh kalian. Jadi setelah ini kita mungkin sudah mengakhiri ya bimbingan kelompoknya untuk sosial drama ini. Kemudian juga apa ada dari tadi observer atau kesimpulan kesan-kesan yang disampaikan? Ada? Kesannya yang pertama ada yang berpikir. Kesan saya, drama ini berhasil banget menunjukkan bagaimana pola berpikir remaja sekarang dipengaruhi layar. Yang kedua, merasa pengamatan emosi dan empati. Saya melihat banyak emosi yang tulus. Delina berhasil menyampaikan perasaan sedih, terisolasi, dan takut yang mendalam akibat bullying. Yang ketiga, bersikap, pengamatan interaksi, dan cara menanggapi. Peran ibu dan konselor sekolah menunjukkan sikap yang ideal dalam menanggapi masalah ini. Terus yang keempat, bertindak, pengamatan aksi nyata dan solusi praktis. Bagian paling penting adalah melihat bagaimana para pemeran mulai bertindak untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yaitu ada bertanggung jawab, pengamatan komitmen jangka panjang. Semua pemeran pengambilan tanggung jawab atas peran mereka dalam masalah ini. Jadi gitu ya yang disampaikan tadi oleh Tami, itu dia menyampaikan pesan-pesan dari BMB3. Jadi BMB3 itu apa? Jadi yang Tami jelasin tadi dari pola berpikirnya, kemudian juga merasa, bersikap, bertindak, dan juga bertanggung jawabnya seperti apa yang bisa diambil dari drama tersebut. Kemudian kesimpulannya mungkin dari ibu, kalian itu harus bisa untuk saling memilih dalam bersosial media agar kalian itu bisa nggak terjerumus lah ke dalam yang negatif-negatif tadi, termasuk kayak cyberbullying. Jangan sampai kalian jadi salah satu pelaku cyberbullying, atau bahkan jangan sampai jadi korbannya. Oke. Kemudian jadi kegiatan lanjutan mungkin kita akan infokan, ibu akan infokan selanjutnya. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa sebelum diakhiri, berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk kalian telah menyempatkan hadir, terus juga mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, semoga kalian bisa lebih baik ke depannya dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas tadi selama bimbingan kelompok kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.